wabarakatuh. Saya Muhammad Husaini. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 pengantar ekonomi makro tentang pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita di tahun 2020. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tinggi pertumbuhan ekonominya, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat indikator yang lain, yaitu distribusi pendapatan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi berkelangsungan pembangunan ekonomi. Indikator penting untuk mengetahui ekonomi di suatu negara dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data domestik bruto yang disebut PDB. Nilai PDB akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan negara dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomiannya. Rumusan masalah dalam makalah ini: 1. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat selama pandemi di tahun 2019 di 2020 ini? Yang pertama, secara umum pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Lalu, kendati mulai triwulan 3 2020 mulai membaik, kondisi ekonomi nasional itu tampak dari sejumlah indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, survei kegiatan dunia usaha, indeks manufaktur, retail sales index, indeks keyakinan konsumen, dan jasa keuangan. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97% YoY, tetapi memasuki kuartal 2 terkontraksi hingga 5,32% YoY. Kuartal 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi masyarakat Indonesia. Hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus. Penyebab COVID-19 ini PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN 2020 untuk pemulihan ekonomi sebesar 650,23 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan 3 2020. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan 2. Selanjutnya, pada triwulan 4 2020, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif, sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait daya beli masyarakat. Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat.
Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau yang disebut BLT, lalu kartu prakerja, dan pembebasan listrik. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian dan lembaga untuk pemerintah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Selain itu, konsumsi juga diarahkan untuk dalam negeri sehingga memberikan multiplier efek. Lalu saya akan membahas tentang pendapatan per kapita pada tahun 2020 yang ada di Indonesia ini. Perkembangan perekonomian Indonesia dan dunia merupakan publikasi triwulan yang diterbitkan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas. Publikasi ini didasarkan pada dana informasi yang sudah dipublikasikan oleh kementerian atau lembaga, instansi internasional, asosiasi, maupun hasil dari diskusi terbatas perkembangan ekonomi yang dilakukan bersama dengan kementerian atau lembaga pengamat dan praktisi ekonomi. Publikasi triwulan 3 tahun 2020 memberikan gambaran dan analisis mengenai perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia hingga triwulan 3 pada tahun 2020. Dari sisi perekonomian dunia, publikasi ini membuat perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa, serta kondisi ekonomi regional Asia. Dari sisi perekonomian nasional, publikasi ini membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2020 dari sisi moneter, fiskal, neraca perdagangan, investasi, industri dalam negeri, perekonomian daerah, serta proyeksi ekonomi. Kondisi perekonomian global pada triwulan 3 tahun 2020 membaik, namun belum merata sejalan dengan perkembangan kasus COVID-19 ini. Masing perekonomian Amerika Serikat terkontraksi 2,9% YoY, Korea Selatan terkontraksi 1,3% YoY, sementara Jepang terkontraksi 5,8% YoY. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok telah kembali tumbuh sebesar 4,9% YoY. Meskipun masih lebih rendah dari tingkat sebelum pandemi, harga komoditas internasional juga membaik dibanding triwulan sebelumnya maupun masih rendah. Harga komoditas pertanian pada triwulan 3 tahun 2020 bahkan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2019. Perekonomian Indonesia pada triwulan 3 terkontraksi 3,5% YoY. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi hingga 5,3% YoY. Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah yang khususnya yang realisasi bantuan sosial untuk program pemulihan ekonomi nasional. Saya akan memberi kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya adalah pembangunan ekonomi suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan perhitungan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan. Fundamental adalah struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapat bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dan dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hasil hitungan pendapatan per kapita suatu negara sangat bermanfaat, yaitu 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, 2. Mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu negara selama 1 tahun, 3. Sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi negara tersebut. 4. Dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. 5. Mengukur tingkat inflasi yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.